Suami saya memanggil polisi ke rumah kami sendiri. Dia menangis di depan dua petugas itu, menunjuk ke arah saya. Katanya, istri saya tidak waras. Dia berbahaya untuk anak-anak. Tolong, bawa dia pergi. Ibu mertua saya berdiri di sampingnya, ikut menangis. Adik ipar saya merekam semuanya dengan ponsel. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka tidak tahu satu hal. Selama 3 bulan terakhir, saya juga sedang merekam. Saya menatap polisi itu. Lalu, saya tersenyum tipis. Silakan masuk, Pakistan. Ada satu video pendek yang ingin saya tunjukkan dulu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton hari ini? Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Zahira. Usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai auditor keuangan di sebuah firma konsultan di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya berkutat dengan angka, laporan, dan jejak transaksi. Pekerjaan saya mengajarkan satu hal sederhana. Angka tidak pernah berbohong. Manusia yang berbohong. Saya menikah dengan Nolan 10 tahun lalu. Kami punya 2 anak. Ryan yang berusia 8 tahun dan Dita yang berusia 5 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di Bintaro. Rumah itu saya beli sebagian besar dari tabungan saya sendiri, jauh sebelum menikah. Dulu, Nolan adalah lelaki yang lembut. Dulu. Tapi sejak ibunya, Bu Sukma, pindah ke rumah kami 3 tahun lalu, semuanya berubah. Bu Sukma membawa serta anak bungsunya, Laras, adik ipar saya yang berusia 29 tahun. Sejak hari mereka datang, rumah saya tidak pernah terasa hangat lagi. Bu Sukma adalah perempuan berusia 62 tahun, dengan tatapan yang selalu menilai. Dia datang dengan alasan ingin dekat dengan cucu-cucunya. Tapi saya tahu, sejak awal, ada sesuatu yang lain di balik senyumnya. Dia bukan tipe nenek yang memeluk cucu. Dia tipe perempuan yang menghitung, yang mengukur setiap orang dari seberapa berguna mereka untuknya. Laras lebih buruk lagi. Di usia 29, dia tidak bekerja, tidak menikah, dan hidup sepenuhnya dari belas kasihan kakaknya. Hari-harinya dihabiskan dengan menonton drama, berbelanja daring, dan menjadi telinga serta mata ibunya. Apapun yang saya lakukan, Laras melaporkannya pada Bu Sukma, seringkali dengan tambahan bumbu yang membuat saya terlihat buruk. Sejak mereka datang, rumah 2 lantai yang dulu saya impikan berubah menjadi medan perang yang sunyi. Saya berperang setiap hari, tanpa senjata, tanpa sekutu, bahkan tanpa dukungan suami saya sendiri. Sore itu, saya sedang mengaduk sayur sop di dapur. Aroma bawang putih dan kaldu seharusnya membawa rasa tenang. Tapi yang saya rasakan hanya hawa dingin. Bukan dingin dari pendingin ruangan. Dingin dari tatapan 2 perempuan yang duduk di ruang keluarga. Bu Sukma dan Laras menonton televisi dengan suara keras. Mereka tidak menawarkan bantuan. Mereka hanya menunggu makan malam disajikan. Seolah saya pembantu di rumah saya sendiri. Zahira, panggil Bu Sukma tanpa menoleh. Sopnya jangan keasinan seperti kemarin. Lidah orang kampung memang beda dengan lidah kami. Saya menelan kalimat itu. Sudah ribuan kali saya menelan kalimat seperti itu. Saya hanya menjawab pelan. Baik, Bu. Laras tertawa kecil. Dia mengangkat kakinya ke sofa. Kuku jari kakinya baru saja dia cat. Mbak Zahira, nanti tolong cuci baju aku ya, yang di keranjang. Aku capek seharian. Capek apa? Batin saya. Laras tidak bekerja. Dia menganggur di rumah, hidup dari uang Nolan, sambil menjadi mata-mata ibunya. Tapi saya hanya mengangguk. Saat itu, saya masih percaya bahwa diam adalah cara menjaga rumah tangga. Saya salah. Diam bukan menjaga. Diam hanya membuat mereka semakin berani. Malam itu, saat Nolan pulang, saya berharap dia membela saya. Saya menceritakan bagaimana ibunya menghina masakan saya di depan anak-anak. Nolan hanya melepas dasinya. Dia tidak menatap saya. Ibu sudah tua. Zahira, katanya datar. Mengalah sedikit kenapa sih? Kamu ini istri, harusnya bisa mengurus rumah dengan baik. Saya terdiam.
10 tahun pernikahan, dan suami saya berdiri di pihak ibunya, bahkan tanpa mendengar cerita saya sampai habis. Saat itu, ada sesuatu yang retak di dalam dada saya. Pelan, tapi dalam. Saya mencoba mengingat Nolan yang dulu. Lelaki yang menjemput saya, hujan-hujan saat mobil saya mogok. Lelaki yang dengan bangga mengenalkan saya pada teman-temannya sebagai auditor hebat. Kemana perginya lelaki itu? Saya tidak tahu kapan persisnya dia berubah, tapi saya tahu. Perubahan itu paling cepat setelah ibunya datang. Dan setelah ibunya tahu berapa nilai aset atas nama saya. Hari-hari saya menjadi seragam dan menyesakan. Saya bangun pukul 5, menyiapkan sarapan untuk 5 orang, mengurus anak-anak. Lalu, alih-alih berangkat kerja dengan tenang, saya harus mendengar daftar tuntutan dari Bu Sukma. Belikan ini, masak itu. Jangan lupa, ini seolah saya bukan istri, melainkan asisten rumah tangga tanpa upah di kantor. Saya adalah Zahira yang dihormati. Auditor senior yang temuannya membuat direktur perusahaan besar gemetar. Tapi begitu pintu rumah tertutup, saya menjadi perempuan yang tak berharga. Kontras itu menyiksa saya setiap hari. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, di rumah siapa sebenarnya saya tinggal? Rumah yang saya beli dengan keringat saya, kini terasa seperti penjara. Suatu malam, saya memergoki Bu Sukma dan Laras mengobrak-abrik laci meja kerja saya. Mereka mencari dokumen, sertifikat rumah, buku tabungan, surat-surat penting. Saat saya muncul, mereka tidak malu. Bu Sukma malah berkata, "Loh, kami cuma mau rapikan, berkasmu berantakan begini. Mana yang penting harus disimpan baik-baik." Saya tahu mereka tidak merapikan. Mereka sedang menginventarisasi harta saya. Sejak malam itu, saya memindahkan semua dokumen penting ke brankas di kantor. Naluri saya berkata, badai sedang berkumpul. Saya hanya belum tahu sebesar apa. Yang saya tidak tahu malam itu, bahwa retakan kecil di dada saya akan segera menjadi jurang yang menelan segalanya. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin nyata. Bu Sukma mulai mengatur keuangan rumah. Dia minta agar gaji Nolan dikelola olehnya. Lalu, dia mulai bertanya tentang uang saya, tentang tabungan saya, tentang rumah ini. Atas nama siapa sertifikatnya? Sertifikat rumah ini atas nama siapa? Zahira, tanyanya suatu malam. Nadanya pura-pura santai sambil mengupas buah. Saya menjawab jujur waktu itu. Atas nama saya, Bu. Saya beli sebelum menikah. Saya melihat matanya berkilat. Sebuah kilatan yang baru saya pahami, artinya berbulan-bulan kemudian. Itu bukan rasa ingin tahu biasa. Itu adalah perhitungan. Sejak malam itu, sikap mereka berubah. Bukan menjadi lebih lembut, menjadi lebih halus dalam menekan. Bu Sukma mulai sering berbisik-bisik dengan Nolan di kamar mereka. Laras mulai memperhatikan setiap gerak-gerik saya, mencatat sesuatu di ponselnya. Saya merasa diawasi di rumah saya sendiri, tapi saya belum tahu untuk apa. Lalu, suatu siang, datang sebuah amplop coklat tebal diantar kurir, dengan logo sebuah firma hukum di sudutnya. Firma hukum, Pradana dan Rekan. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Dari siapa? Zahira, tanya Bu Sukma. Langsung berdiri dari kursinya. Nadanya terlalu ramah, terlalu cepat. Tidak tahu, Bu. Saya berbohong. Sebuah insting muncul begitu saja. Sepertinya salah kirim. Coba dibuka. Siapa tahu penting, desaknya. Melangkah mendekat. Nanti saja. Saya mau selesaikan setrikaan dulu, kata saya. Memeluk amplop itu erat. Saya berjalan cepat ke kamar, mengabaikan tatapan tajam dari belakang punggung saya. Di dalam kamar, saya mengunci pintu. Jantung saya berdebar. Saya merobek segel amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tumpukan dokumen hukum. Surat pengantar di halaman pertama ditujukan langsung kepada saya, lengkap dengan nama ayah saya. Surat itu dari pengacara yang mewakili seorang kerabat jauh dari pihak ibu saya. Kerabat yang bahkan saya tidak tahu pernah ada. Nama beliau disebut, tapi saya tidak mengenalnya. Beliau baru saja meninggal dunia di luar kota. Dan bagian berikutnya membuat napas saya tercekat. Saya adalah satu-satunya ahli waris yang ditunjuk. Seluruh aset milik almarhum
diwariskan kepada saya. Tidak disebutkan angkanya, hanya tertulis seluruh aset bernilai tinggi, bergerak maupun tidak bergerak. Saya membaca paragraf itu 3 kali. Warisan. Untuk saya. Ini pasti kesalahan, pikir saya. Keluarga saya bukan keluarga kaya. Ibu saya sudah lama meninggal, dan beliau tidak pernah bercerita soal kerabat berharta. Saya sedang membolak-balik dokumen itu, mencari di mana letak kekeliruannya. Ketika saya merasakan hawa dingin di tengkuk, perasaan seperti sedang diawasi. Nolan berdiri di ambang pintu. Pintu yang tadi saya kunci, kini sedikit terbuka. Entah sudah berapa lama dia berdiri di sana. Pulang cepat, tanya saya. Berusaha menyembunyikan getaran di suara. Saya buru-buru melipat surat itu. Rapat dibatalkan. Jawab Nolan datar. Matanya tidak menatap saya. Matanya tertuju pada amplop coklat di atas meja rias. Surat apa itu? Bukan apa-apa. Saya berbohong lagi. Hanya tawaran kartu kredit. Nolan berjalan masuk. Dia tidak terlihat marah. Dia terlihat aneh. Terlalu tenang. Dia mengambil amplop itu. Membaca logonya pelan. Firma hukum Pradana dan rekan. Sejak kapan tawaran kartu kredit pakai jasa firma hukum mahal? Saya tidak bisa menjawab. Saya menunduk. Nolan menatap saya, dan ada kilatan aneh di matanya. Bukan marah, bukan penasaran. Itu lebih mirip kepastian. Seolah dia sudah menduga surat seperti ini akan datang. Paling juga penipuan, katanya. Meletakkan kembali amplop itu. Orang seperti kamu mana mungkin dapat surat dari pengacara. Sudah. Bakar saja surat sampah itu. Lalu, dia berbalik, melepas kemejanya, dan masuk ke kamar mandi, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya terduduk lemas, jantung saya berdebar. Tapi bukan karena warisan itu, karena reaksi Nolan. Dia tidak terkejut. Dia tidak penasaran. Dia justru meremehkan dan menyuruh saya membakarnya. Sebagai auditor, saya tahu satu pola. Orang yang menyuruh menghancurkan dokumen adalah orang yang takut isi dokumen itu. Nolan tahu isi surat ini, dan dia tidak ingin saya mengetahuinya. Malam itu, saya pura-pura percaya pada kata-katanya. Saya menyimpan dokumen itu di dasar lemari, di bawah tumpukan kain batik lama. Saya tahu, mulai detik itu, saya harus berhati-hati. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan saya sendirian. Saya memutuskan untuk melakukan apa yang paling saya kuasai, menyelidiki. Diam-diam, keesokan harinya, saya pura-pura pergi belanja. Saya menelpon firma hukum yang tertera di surat itu. Saya bicara dengan seorang pengacara muda bernama Pak Bintara. Saya menjelaskan siapa saya. Yang dia ceritakan membuat tangan saya dingin. Almarhum kerabat saya ternyata sudah lama tahu kondisi keluarga ibu saya. Beliau sengaja menunjuk saya sebagai ahli waris tunggal dengan satu syarat dalam surat wasiat. Aset itu hanya boleh diserahkan langsung ke tangan saya, bukan ke suami, bukan ke pihak keluarga lain. Hanya saya, Bu Zahira. Kata Pak Bintara, hati-hati. Ada hal yang perlu ibu tahu. 2 minggu lalu, ada seorang pria yang mengaku sebagai suami ibu datang ke kantor kami. Dia menanyakan, apakah ahli waris bisa diwakilkan atau dialihkan jika sang ahli waris dinyatakan tidak cakap hukum. Saya menahan napas. Pria itu, seperti apa ciri-cirinya? Pakistan. Pak Bintara menggambarkannya. Tinggi, rambut disisir rapi, memakai jam tangan mahal. Tidak salah lagi, itu Nolan. Kami menolak permintaannya. Bu, lanjut Pak Bintara, sebab dalam surat wasiat, almarhum menulis syarat yang sangat tegas. Aset ini hanya boleh diterima langsung oleh Bu Zahira dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri. Jika ada pihak yang mencoba mengambil alih melalui pernyataan tidak cakap hukum, justru proses warisan akan dibekukan dan diselidiki. Saya terdiam, mencerna semuanya. Almarhum kerabat saya, entah bagaimana, sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Seolah beliau tahu, harta sebesar itu akan mengundang serigala. Beliau memberi saya bukan hanya warisan, tapi juga perisai hukum. Tidak cakap hukum. Saya tahu istilah itu. Itu dipakai ketika seseorang dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Karena sakit, karena gangguan jiwa.
Saat itulah semuanya jatuh pada tempatnya. Bisik-bisik di kamar, tatapan menghitung dari Bu Sukma, Laras yang mencatat gerak-gerik saya, penggeledahan laci kerja saya. Mereka tidak sekadar membenci saya. Mereka sedang menyusun sebuah jebakan yang rapi dan sabar. Mereka ingin menyatakan saya gila, supaya warisan itu bisa mereka kendalikan, supaya rumah ini atas nama saya bisa berpindah tangan, supaya anak-anak saya bisa mereka ambil. Saya berdiri di trotoar dekat firma hukum itu. Kaki saya hampir tak menapak. Tapi di tengah rasa takut itu, sesuatu yang lain tumbuh. Dingin. Stabil. Sebuah perhitungan. Mereka ingin bermain dengan dokumen dan kesaksian. Mereka lupa satu hal. Itulah dunia saya. Saya menghabiskan 12 tahun membaca jejak, menyusun bukti, dan menemukan kebohongan yang dikubur dalam angka. Jika mereka ingin perang dokumen, saya akan beri mereka perang dokumen. Tapi mereka tidak akan tahu sampai semuanya terlambat. Pak Bintara setuju membantu saya. Dia menyarankan satu hal yang akan menjadi kunci. Saya harus mengumpulkan bukti. Bukti bahwa saya waras. Bukti bahwa merekalah yang menyusun konspirasi. Dan saya harus melakukannya tanpa membuat mereka curiga. Mulai hari itu, saya menjadi aktris terbaik di rumah saya sendiri. Pertama, saya harus tahu apa rencana mereka secara persis. Saya butuh telinga di dalam rumah. Malam itu, saat semua tidur, saya membeli sebuah perekam suara kecil secara daring. Dikirim ke kantor saya, bukan ke rumah. Saya juga membuat sebuah akun penyimpanan awan yang hanya saya yang tahu kata sandinya. Perekam pertama saya sembunyikan di bawah meja ruang keluarga, tempat mereka sering berbisik. Hari berikutnya, saat saya mendengarkan rekamannya di kamar mandi kantor, suara-suara itu membuat saya mual. Pokoknya prosesnya harus cepat. Suara Bu Sukma. Begitu surat dari pengadilan keluar bahwa dia tidak waras, semua aset bisa kita urus. Rumah, warisan, semuanya. Tapi, Bu, butuh keterangan dokter. Suara Laras. Kita tidak bisa asal bilang dia gila. Makanya, suara Nolan. Dingin. Kita buat dia terlihat gila, pelan-pelan. Sampai dokter pun percaya. Saya mematikan rekaman itu. Tangan saya gemetar. Tapi bukan karena takut lagi, karena marah. Marah yang dingin. Mereka membicarakan masa depan saya, anak-anak saya. Seolah saya hanya angka di atas kertas yang bisa dihapus. Saya menyimpan rekaman itu ke awan, lalu saya menghapusnya dari perekam. Saya tahu, satu rekaman tidak cukup. Saya butuh banyak. Saya butuh seluruh rangkaian rencana mereka. Dari awal sampai akhir, terekam jelas dengan suara mereka sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi pertunjukan dua arah. Mereka berakting menjebak saya. Saya berakting jatuh ke dalam jebakan. Mereka mulai dengan hal kecil. Suatu pagi, kunci mobil saya hilang. Saya menemukannya di dalam kulkas. Saya tahu saya tidak menaruhnya di sana. Tapi Bu Sukma berkata dengan tatapan kasihan palsu, "Aduh, Zahira, kamu menaruh kunci di kulkas lagi. Kamu kenapa sih?" Nak, saya bisa saja membantah. Tapi saya menahan diri. Saya hanya menatap kunci itu dengan wajah bingung. Iya. Ya. Bu, saya lupa, kata saya pelan. Di dalam. Saya mencatat. Ini insiden pertama. Mereka sedang membangun narasi. Lalu insiden demi insiden datang. Obat anak-anak yang katanya saya berikan 2 kali. Kompor yang katanya saya tinggal, menyala. Janji sekolah Ryan yang katanya saya lupakan. Semua itu mereka ciptakan. Lalu mereka rekam reaksinya. Lalu mereka simpan sebagai bukti. Saya membiarkan mereka. Setiap kali mereka menciptakan satu kebohongan, saya merekam percakapan mereka setelahnya. Suara Laras yang berbisik. Tadi aku sudah foto dia bengong di dapur. Bu, bagus buat bukti. Suara Nolan. Bagus, kumpulkan terus. Kita butuh banyak. Tapi mereka tidak berhenti di dalam rumah. Mereka mulai menyebar cerita keluar. Suatu sore, tetangga sebelah, Bu Ratna, menyapa saya dengan tatapan iba yang aneh. Zahira, kamu baik-baik saja. Aku dengar dari Bu Sukma, katanya kamu sering pingsan dan lupa-lupa.
Sabar ya. Nak, nanti kalau butuh apa-apa, bilang saja. Saya tersenyum tipis, menahan amarah. Mereka sedang membangun saksi-saksi di lingkungan, supaya kelak jika ada yang ditanya, para tetangga akan berkata, "Iya, betul. Istri Pak Nolan memang sakit." Bu Sukma cerdik. Dia tahu, kesaksian banyak orang lebih kuat dari satu surat dokter. Tapi saya pun belajar dari situ. Diam-diam, saya mulai membangun saksi saya sendiri. Saya menemui Bu Ratna di lain hari. Mengobrol biasa, jernih, tajam, dan logis. Saya juga rajin bertegur sapa dengan ketua lingkungan, dengan penjaga toko, dengan guru anak-anak saya di sekolah. Saya memastikan ada cukup banyak orang waras yang melihat saya berfungsi normal di luar rumah. Jika perang kesaksian terjadi, saya tidak akan kalah jumlah. Lalu mereka mencoba memutus uang saya. Suatu hari, saya mendapati kartu ATM saya tidak berfungsi. Saya cek ke bank. Ternyata ada upaya mengubah data rekening saya. Dengan dalih, saya tidak mampu mengelola keuangan sendiri. Untungnya, bank menolak karena tidak ada surat pengadilan. Tapi itu sinyal jelas. Mereka sudah bergerak ke ranah keuangan. Mereka serius. Saya tidak panik. Saya justru bersyukur. Setiap langkah agresif mereka adalah satu bukti lagi tentang niat mereka. Saya meminta surat resmi dari bank tentang upaya pengubahan data itu dan menyimpannya. Berkas saya semakin tebal, jerat mereka semakin nyata. Setelah itu, mereka mengubah taktik. Mereka mulai memutus saya dari dunia luar. Suatu pagi, saya hendak berangkat ke kantor. Bu Sukma menghadang di depan pintu. "Zahira, kamu jangan kerja dulu. Kondisimu sedang tidak baik. Nanti kalau kenapa-kenapa di jalan, malu kita." Saya tahu maksudnya. Mereka ingin saya berhenti bekerja supaya saya kehilangan penghasilan, kehilangan kemandirian, dan terjebak di rumah di bawah pengawasan mereka. Tapi saya tidak bisa membantah terang-terangan, sebab itu akan membongkar bahwa saya masih waras dan tajam. Maka saya mengambil jalan lain. Saya menelpon kantor, mengajukan cuti panjang dengan alasan kesehatan. Tapi diam-diam, saya tetap bekerja dari jauh. Saya menyimpan laptop kecil di brankas mobil. Setiap siang, saat semua sibuk, saya pergi dengan alasan kontrol ke dokter. Lalu bekerja beberapa jam di sebuah kafe tenang di kawasan Kuningan. Di sanalah saya menyusun berkas, bertemu Pak Bintara, dan mengatur strategi. Mereka pikir mereka sedang mengurung saya, padahal mereka sedang memberi saya alibi sempurna untuk keluar rumah setiap hari. Lalu, datang serangan berikutnya. Bu Sukma mulai meracuni pikiran anak-anak saya. Suatu sore, saya mendengar Dita berkata pelan, "Ibu sakit, ya. Nenek bilang, ibu suka lupa-lupa. Nanti Dita sama kakak ikut ayah saja." Hati saya hancur mendengarnya. Dari semua serangan mereka, ini yang paling kejam. Mereka memakai anak-anak saya sebagai senjata. Mereka menanam keraguan di hati bocah-bocah polos itu, supaya kelak di pengadilan, anak-anak sendiri yang berkata tidak mau bersama ibunya. Malam itu, saya memeluk Dita dan Ryan diam-diam. "Sayang, dengar ibu," bisik saya. "Apapun yang orang katakan, ibu sehat, ibu sayang kalian. Suatu hari nanti, kalian akan mengerti. Sekarang, cukup percaya pada ibu, ya." Mereka mengangguk, meski bingung. Saya tahu, saya tidak punya banyak waktu. Setiap hari yang berlalu, racun di pikiran anak-anak saya semakin dalam. Saya harus mempercepat semuanya. Beberapa hari kemudian, Nolan datang membawa kabar yang ingin saya pancing sejak awal. "Zahira, besok kita ke dokter." "Dokter, kenalan ibu, biar kondisimu diperiksa," katanya. Suaranya penuh perhatian palsu. Inilah jebakan inti mereka. Dokter kenalan yang sudah diatur, yang akan menulis surat keterangan bahwa saya mengalami gangguan jiwa. Surat itulah yang mereka butuhkan untuk membawa kasus ke pengadilan dan menyatakan saya tidak cakap hukum. Tapi saya sudah siap. Saya pura-pura takut, pura-pura menolak, lalu pura-pura pasrah. Baik, kata saya lemah di dalam. Saya tersenyum. Sebab
sebelum janji itu, saya sudah memiliki surat keterangan dari dokter saya sendiri. Dokter independen yang tidak mereka kenal, yang menyatakan saya sehat sempurna. Keesokan harinya, saya ikut ke klinik dokter kenalan mereka. Saya merekam seluruh percakapan dengan perekam di tas saya. Dokter itu bahkan tidak memeriksa saya dengan benar. Dia hanya bicara sebentar, lalu berkata pada Nolan, "Tenang saja, Pakistan. Surat keterangannya nanti saya buatkan sesuai kebutuhan. Seperti yang kita bicarakan, sesuai kebutuhan." Dua kata itu terekam jelas. Itu adalah bukti bahwa dokter itu bersekongkol membuat surat palsu tanpa pemeriksaan sungguhan. Saya menambahkannya ke berkas saya dan diam-diam Pak Bintara melaporkan dokter itu ke organisasi profesinya satu persatu. Mata rantai mereka justru menjadi tali yang akan menjerat mereka sendiri. Tapi kemudian permainan mereka naik satu tingkat lagi. Dan disinilah hal terberat dimulai. Suatu malam, Nolan membawa sebuah kotak besar yang dibungkus rapi. "Aku bawa sesuatu untukmu," katanya. Duduk di tepi tempat tidur, dia tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah pengeras suara pintar berwarna putih gading. "Ini speaker pintar. Kamu bisa ajak dia bicara. Minta putarkan musik." Ibu bilang, "Kamu sering melamun sendirian. Biar kamu ada teman," kata Nolan. Jantung saya berdebar. Nolan tidak pernah memberi saya hadiah. Sejak kapan dia peduli saya kesepian? Otak auditor saya langsung bekerja. Ini bukan hadiah, ini alat. Tapi di luar, saya menampakkan wajah bingung. Speaker. Tapi saya tidak mengerti cara pakainya. Gampang. Nanti aku ajarkan. Aku letakkan di sini, ya, kata Nolan. Dia meletakkan benda itu di meja nakas, tepat di samping tempat tidur saya. Posisinya sempurna untuk mendengar segala yang terjadi di kamar itu. "Terima kasih," bisik saya. Berusaha terdengar tulus. Malam itu, saya menunggu sampai pukul 3 pagi. Dengkuran Nolan terdengar teratur. Saya mengambil speaker itu, membawanya ke dalam lemari, dan menutup pintu lemari dengan senter kecil dari ponsel yang selalu saya sembunyikan di bawah bantal. Saya membuka penutup bawah speaker itu memakai obeng mainan Rian yang sudah rusak. Tangan saya gemetar. Kali ini bukan akting. Di dalam, persis seperti dugaan saya, ada sebuah perangkat tambahan. Sebuah perekam dan pemancar yang tersembunyi. Mereka memasang alat sadap di kamar tidur saya sendiri. Saya tidak merusaknya. Saya tidak memindahkannya. Saya memotretnya dengan jelas. Lalu saya pasang kembali, persis seperti semula. Sebab sekarang alat sadap mereka justru menjadi senjata saya. Mereka akan mendengar apa yang ingin saya buat mereka dengar. Setiap malam, di dekat speaker itu, saya berakting. Saya berbicara sendiri dengan suara linglung. Saya pura-pura menangis tanpa sebab. Saya pura-pura lupa nama anak saya sejenak, lalu mengingatnya lagi. Saya memberi mereka pertunjukan kegilaan yang sempurna, supaya mereka semakin percaya rencana berjalan mulus. Sementara itu, di siang hari, saat rumah kosong, saya melakukan pekerjaan sebenarnya. Saya bertemu Pak Bintara di kantornya. Saya membawa semua rekaman ke dokter spesialis kejiwaan atas saran Pak Bintara untuk pemeriksaan resmi dan mandiri. Dokter itu memeriksa saya selama beberapa sesi. Hasilnya hitam di atas putih. Sehat secara kejiwaan. Stabil. Tidak ada tanda gangguan apapun. Surat keterangan itu ditandatangani dan dicap resmi. Saya simpan rapat-rapat. Itu adalah perisai saya. Tapi saya tidak berhenti di perisai. Saya butuh pedang. Berikutnya, mereka mulai memasukkan obat ke dalam rencana. Suatu sore, Bu Sukma datang membawa segelas air dan sebutir pil putih. "Ini vitamin." "Zahira, biar kamu tidak gampang capek," katanya manis. Saya tahu itu bukan vitamin. Saya pura-pura menelannya. Lalu, saat tidak ada yang melihat, saya keluarkan dari mulut dan saya simpan. Setiap pil yang mereka beri, saya kumpulkan diam-diam. Lalu saya membawanya ke laboratorium independen untuk diperiksa. Hasilnya membuat saya merinding. Pil itu mengandung obat penenang dosis tinggi, jenis yang jika diminum rutin akan membuat seseorang terlihat linglung, lemah, dan bingung.
Mereka tidak hanya ingin saya terlihat gila, mereka sedang berusaha benar-benar membuat saya tampak sakit secara medis. Saya menambahkan hasil laboratorium itu ke dalam berkas saya. Setiap potongan bukti, saya susun rapi, seperti menyusun laporan audit. Rekaman suara konspirasi, foto alat sadap, surat keterangan sehat dari dokter, hasil laboratorium pil penenang, salinan surat wasiat asli dari firma hukum, rekaman dokter kenalan yang berjanji membuat surat palsu. Semua tersimpan di awan dan di brankas kantor saya. Lalu mereka mencoba langkah yang lebih nekat. Suatu malam, Bu Sukma dan Nolan masuk ke kamar saya membawa setumpuk kertas. "Zahira," kata Nolan lembut, "ini cuma surat biasa, surat kuasa, supaya kalau kamu sakit, urusan bisa aku yang bantu. Tanda tangan di sini, ya." Saya melihat sekilas. Itu bukan surat biasa, itu adalah surat kuasa penuh atas seluruh aset saya, termasuk rumah dan warisan. Jika saya menandatanganinya, saya menyerahkan segalanya ke tangan Nolan dengan sukarela. Otak auditor saya bekerja cepat. Saya tidak boleh menolak terang-terangan, sebab itu akan membongkar kewarasan saya. Tapi saya juga tidak boleh menandatanganinya. Maka saya berakting linglung. Saya memegang pulpen. Tangan saya gemetar. Lalu saya menjatuhkan pulpen itu. "Pusing," bisik saya. "Kepala saya pusing sekali. Besok saja, ya." Bu Sukma mendesis kesal, tapi tidak bisa memaksa. Malam itu, saya memotret seluruh halaman surat kuasa itu diam-diam, sebagai bukti tambahan upaya mereka merampas harta saya. Lalu, setiap kali mereka menyodorkannya lagi, saya selalu punya alasan. Pusing, lelah, atau tiba-tiba menangis. Mereka frustrasi, tapi tak bisa berbuat apa-apa tanpa tanda tangan saya yang sah. Sementara itu, Laras mulai mengambil barang-barang saya. Suatu hari, saya mendapati kotak perhiasan saya kosong. Cincin, kalung, gelang emas peninggalan ibu saya, semuanya hilang. Saat saya bertanya, Laras menjawab enteng, "Mbak Zahira pasti lupa naruh di mana. Orang sakit memang suka begitu. Saya tahu dia yang mengambilnya. Tapi saya tidak ribut. Sebaliknya, saya diam-diam memeriksa kamarnya saat dia keluar dan menemukan perhiasan itu tersembunyi di lacinya. Saya tidak mengambilnya kembali. Saya memotretnya di tempatnya sebagai bukti pencurian. Lalu, saya pasang kamera kecil tambahan yang merekam Laras menyembunyikan barang-barang itu. Bukti demi bukti. Mereka terus memberikannya pada saya dengan cuma-cuma. Tapi saya tahu, satu mata rantai masih kurang. Saya butuh momen di mana mereka mengakui seluruh rencana secara terbuka, di hadapan saksi yang tidak bisa mereka sangka. Saya butuh mereka menyerang saya secara terang-terangan, dan saya tahu cara memancingnya. Tapi sebelum itu, mereka memainkan kartu paling berbahaya. Suatu malam, saat saya sedang memotong sayur di dapur, Laras tiba-tiba masuk dan sengaja menyenggol tangan saya. Pisau di tangan saya terpeleset, nyaris mengenai lengannya. Laras langsung menjerit histeris. "Mbak Zahira mau menyerang aku." Dia bawa pisau. Dalam hitungan detik, Nolan dan Bu Sukma berlari masuk, seolah mereka sudah menunggu di balik pintu. Nolan merebut pisau itu. Wajahnya pura-pura ketakutan. "Zahira, kamu mau apa? Kamu mau melukai adikku." Saya tahu persis apa yang terjadi. Ini adegan yang mereka rancang. Insiden pisau untuk membangun narasi bahwa saya berbahaya dan kasar. Laras bahkan sudah memegang ponselnya, merekam dari sudut yang membuat saya terlihat seperti penyerang. Tapi mereka tidak tahu, kamera kecil yang saya pasang di dapur sudah merekam semuanya dari awal. Rekaman itu menunjukkan dengan jelas, Laraslah yang masuk dan sengaja menyenggol tangan saya. Saya tidak bergerak menyerang sama sekali. Saya berakting gemetar, menjatuhkan diri ke lantai. Pura-pura menangis ketakutan. "Saya tidak sengaja, sumpah. Saya tidak sengaja," isak saya. Di dalam, saya tenang. Mereka baru saja memberi saya satu bukti lagi. Bukti terbesar mereka, yang justru akan menjadi bumerang. Malam itu, lewat perekam di bawah meja, saya mendengar mereka merayakan. "Insiden pisau tadi sempurna," kata Bu Sukma.
Dengan ini, alasan kita memanggil polisi jadi kuat. Tinggal tunggu momen yang tepat. Insiden pisau itu menjadi pemicu rencana puncak mereka. Dan saya dengan tenang menyiapkan diri untuk babak terakhir. Saya berakting semakin parah. Saya menjatuhkan piring di dapur. 5 sekaligus. Saya menangis di lantai dengan tangis putus asa yang membuat siapapun iba. Saya membiarkan Bu Sukma memapah saya ke kamar. Membiarkan tubuh saya lemas bersandar padanya. Saat dia keluar kamar, saya membuka mata. Tidak ada air mata. Hanya ada perhitungan dingin. Mereka memakan umpan saya. Mereka percaya saya hancur. Saya mendengar mereka di ruang keluarga. Lewat perekam di bawah meja. Sudah waktunya, kata Nolan. Besok aku panggil polisi, sekalian dengan 2 saksi. Kita bilang dia mengamuk, membahayakan anak-anak. Begitu polisi datang dan dia ditahan. Jalan ke pengadilan terbuka lebar. Bagaimana kalau dia melawan? Tanya Laras. Justru itu yang kita mau, kata Bu Sukma. Suaranya licik. Biar dia terlihat tidak terkendali. Aku akan pura-pura didorong olehnya. Kamu rekam, itu jadi bukti kekerasan. Saya mematikan perekam. Saya menyalinnya ke awan. Senyum tipis muncul di wajah saya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Mereka baru saja merencanakan adegan terakhir mereka. Lengkap dengan skenarionya. Dan saya tahu persis setiap babaknya yang mereka tidak tahu. Saya sudah menyiapkan sesuatu. Di ruang keluarga, saya memasang sebuah kamera kecil tersembunyi, mengarah ke seluruh ruangan. Sah. Sebab itu, rumah saya sendiri. Kamera itu terhubung langsung ke ponsel dan awan saya. Apapun yang terjadi besok pagi akan terekam dari sudut yang mereka tidak sadari. Saya juga menyiapkan satu hal lagi. Saya menghubungi seorang teman lama dari masa kuliah yang kini bekerja sebagai jurnalis. Saya tidak meminta dia meliput. Saya hanya memintanya bersiaga dengan satu pesan. Jika besok dia tidak mendapat kabar dari saya sampai siang, dia harus membuka sebuah tautan yang saya kirim. Berisi salinan semua bukti. Itu adalah jaring pengaman terakhir saya. Seandainya rencana mereka entah bagaimana berhasil. Saya tidak ingin meninggalkan satu celah pun. Sebagai auditor, saya tahu kasus yang kalah biasanya kalah karena satu detail yang terlewat. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak untuk anak-anak saya. Malam itu, saya tidak tidur. Saya mandi, mengenakan pakaian rumah yang bersih dan rapi, dan menyisir rambut saya. Jika besok mereka ingin saya terlihat seperti orang gila, saya akan memastikan saya terlihat setenang mungkin. Itu bagian terakhir dari rencana saya. Saya menatap wajah Ryan dan Dita yang tidur lelap. Wajah-wajah polos yang nyaris mereka rampas dari saya. Saya mengusap kening mereka pelan. Besok, bisik saya, semuanya akan berakhir. Ibu akan membawa kalian pulang ke kehidupan yang seharusnya. Saya juga menelpon Pak Bintara. Besok pagi, kata saya pelan. Tolong datang ke rumah saya pukul 7:30. Bawa salinan semua berkas. Dan tolong ajak satu rekan untuk menjadi saksi. Baik, Bu Zahira, jawabnya. Kami akan ada di sana. Ibu sudah sangat berani. Sebentar lagi, semua ini selesai. Pagi itu datang dengan langit kelabu. Saya keluar dari kamar pukul 7. Rumah itu sepi, terlalu sepi. Saya tahu mereka ada di sana, menunggu. Seperti pemburu yang mengintai mangsanya. Benar saja, di meja makan, Nolan, Bu Sukma, dan Laras sudah duduk. Mereka tidak sedang sarapan. Mereka sedang menunggu saya. Wajah mereka tegang. Saya melihat mereka bertukar pandang saat saya muncul. Para aktor sudah di panggung. Siap untuk pertunjukan terakhir. Saya berjalan tenang ke dapur. Pura-pura hendak membuat kopi. Jantung saya berdebar dalam irama yang stabil dan dingin. Zahira, suara Nolan memecah keheningan. Berat. Dibuat-buat berwibawa. Kita perlu bicara. Saya berhenti, membelakangi mereka. Lalu saya berbalik perlahan. Bicara apa lagi? Nolan. Aku sudah memikirkannya, kata Nolan.
Suaranya dipenuhi keprihatinan palsu. Melihat kondisimu akhir-akhir ini, aku tidak bisa mengambil risiko. Aku rasa anak-anak tidak aman di dekatmu. Aku akan membawa Rian dan Dita pergi. Sementara waktu, sampai kamu membaik, saya menatapnya lurus. Saya tidak berteriak, saya tidak menangis. Saya hanya berkata dengan suara yang sangat jelas. Tidak. Kamu tidak akan membawa anak-anak saya kemanapun. Beraninya kamu. Bentak Bu Sukma. Bangkit dari kursi. Setelah semua yang kamu perbuat, kamu hampir mencelakai cucu-cucuku. Kamu memang sudah gila. Dia berjalan mendekati saya. Saya tidak mundur. Saya hanya berdiri diam. Dan persis seperti yang sudah saya dengar dari rekaman semalam. Bu Sukma tiba-tiba menjerit. Dia sengaja membenturkan pinggulnya ke tepi meja, lalu ambruk ke lantai. Dia mendorongku. Nolan. Dia mendorong ibu, jeritnya. Aku merekam semuanya. Seru Laras. Mengangkat ponselnya. Nolan langsung mengeluarkan ponselnya. Cukup. Aku akan panggil polisi sekarang juga. Saya tidak panik. Saya hanya berdiri, menatap mereka satu persatu. Sandiwara mereka berjalan persis sesuai naskah. Naskah yang sudah saya pegang lebih dulu. Tak lama, 2 orang polisi datang. Nolan menyambut mereka dengan air mata. Dia menunjuk saya. Pakistan, ini istri saya. Dia tidak waras. Tadi dia mendorong ibu saya sampai jatuh. Dia berbahaya untuk anak-anak. Tolong, bawa dia. Bu Sukma masih duduk di lantai, mengaduh. Laras menangis sambil terus merekam. Pemandangan itu, bagi siapapun yang baru datang, tampak meyakinkan. Seorang suami yang putus asa, ibu mertua yang terluka, dan istri yang berdiri dingin tanpa air mata. Salah satu polisi menghampiri saya. Ibu, benar ibu mendorong nenek ini? Saya menatap polisi itu dengan tenang. Saya tersenyum tipis. Silakan masuk. Pakistan. Sebelum Bapak mengambil keputusan, ada satu video pendek yang ingin saya tunjukkan. Hanya butuh 5 menit. Saya melihat wajah Nolan berubah. Untuk pertama kalinya pagi itu, ada keraguan di matanya. Bu Sukma berhenti mengaduh. Laras menurunkan ponselnya. Saya mengeluarkan tablet saya. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Pak Bintara dan rekannya masuk, mengenakan setelan rapi, membawa map tebal. Selamat pagi, Pak Polisi, kata Pak Bintara. Saya pengacara dari Bu Zahira. Saya membawa beberapa dokumen yang relevan dengan situasi ini. Suasana ruangan berubah. Polisi itu menegakkan badan. Nolan menatap Pak Bintara dengan wajah pucat. Saya menekan tombol putar di tablet. Layar itu memutar rekaman pertama. Suara Bu Sukma terdengar jelas. Begitu surat dari pengadilan keluar bahwa dia tidak waras. Semua aset bisa kita urus. Rumah, warisan, semuanya. Lalu suara Nolan. Kita buat dia terlihat gila. Pelan-pelan. Sampai dokter pun percaya. Wajah Nolan memutih. Itu rekayasa. Dia memasukkan suara itu. Kalau begitu, mari lihat yang berikutnya. Kata saya, tenang. Saya memutar rekaman semalam. Suara Bu Sukma, jelas dan tak terbantah. Aku akan pura-pura didorong olehnya. Kamu rekam, itu jadi bukti kekerasan. Lalu, saya membuka rekaman kamera tersembunyi di ruang keluarga. Rekaman pagi tadi. Terlihat jelas dari sudut yang mereka tidak sadari bahwa saya tidak menyentuh Bu Sukma sama sekali. Bu Sukma sendiri yang membenturkan tubuhnya ke meja, lalu menjatuhkan diri. Ruangan itu senyap. Hanya suara rekaman yang berbicara. Pak Bintara melangkah maju, membuka mapnya. Pak Polisi, izinkan saya melengkapi. Ini surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan. Menyatakan Bu Zahira sehat secara mental, stabil, tanpa gangguan apapun. Ini hasil laboratorium independen atas pil yang diberikan kepada Bu Zahira setiap hari oleh ibu mertuanya. Kandungannya, obat penenang dosis tinggi. Dan ini, foto alat sadap yang ditemukan di kamar tidur Bu Zahira, dipasang di dalam hadiah dari suaminya. Polisi itu menerima dokumen-dokumen itu satu persatu. Wajahnya berubah serius. Dia menatap Nolan, lalu Bu Sukma, lalu Laras. Jadi, kata polisi itu pelan, yang sebenarnya terjadi di sini. Justru sebaliknya.
Nolan terduduk di kursi. Semua kata-katanya menguap. Bu Sukma yang tadi mengaduh, kini terdiam. Wajahnya abu-abu. Laras menjatuhkan ponselnya. Tangannya gemetar. Pak Polisi, kata Pak Bintara, kami akan mengajukan laporan resmi atas percobaan penipuan warisan, pemberian obat tanpa izin, pemasangan alat penyadap ilegal, dan upaya merampas hak asuh anak dengan kesaksian palsu. Semua bukti sudah lengkap. Saya berdiri di tengah ruangan itu. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidak merasa dingin di rumah saya sendiri. Saya menatap Nolan. Lelaki yang dulu saya cintai, kini hanya tampak seperti orang asing yang menyedihkan. Selama bertahun-tahun, kalian mengira saya hanya perempuan lemah yang bisa diinjak, kata saya pelan. Kalian lupa, pekerjaan saya adalah menemukan kebohongan yang dikubur dalam-dalam. Kalian memberi saya semua buktinya dengan tangan kalian sendiri. Polisi itu meminta Nolan, Bu Sukma, dan Laras ikut ke kantor untuk pemeriksaan. Nolan sempat menatap saya. Mulutnya bergerak, hendak berkata sesuatu. Tapi tidak ada kata yang keluar. Tidak ada kata yang bisa menyelamatkannya sekarang. Saat mereka digiring keluar, Ryan dan Dita turun dari lantai atas. Bingung melihat keramaian. Saya berlutut, memeluk keduanya erat-erat. Tidak apa-apa, sayang. Mulai sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Ibu janji. Proses hukum berjalan berbulan-bulan. Dengan bukti selengkap itu, hasilnya tidak terbantahkan. Nolan dan ibunya dinyatakan bersalah atas rangkaian tindak pidana. Mereka dijatuhi hukuman penjara. Laras, karena keterlibatannya, juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Hak asuh Ryan dan Dita jatuh sepenuhnya kepada saya. Pengadilan mengakui bahwa sayalah satu-satunya orang tua yang stabil dan layak. Rumah di Bintaro, yang memang atas nama saya, tetap menjadi milik saya dan anak-anak, dan warisan dari kerabat jauh itu akhirnya sah berpindah ke tangan saya, persis seperti keinginan almarhum. Dengan warisan itu, saya tidak berfoya-foya. Saya mendirikan sebuah usaha sendiri di bidang konsultasi keuangan. Lalu, dari keuntungannya, saya mulai mendanai sebuah program kecil untuk membantu perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan keluarga. Perempuan-perempuan yang seperti saya dulu, tidak tahu harus mengadu kemana. Program itu tumbuh perlahan. Mulanya hanya membantu 1-2 orang, lalu menjadi puluhan. Saya menyediakan pengacara, pendampingan psikologis, dan tempat tinggal sementara bagi mereka yang harus melarikan diri dari rumah mereka sendiri. Setiap kali melihat seorang perempuan bangkit dari keterpurukan, saya seperti melihat diri saya sendiri yang dulu, yang akhirnya menemukan jalan keluar. Waktu berlalu. Saya berubah. Saya bukan lagi perempuan yang memakai daster yang sama 2 hari dan menunduk setiap kali dihina. Saya menjadi diri saya yang seharusnya. Tenang, percaya diri, utuh. Suatu sore, saya sedang bersantai di taman belakang rumah, yang kini terawat dan asri. Ryan dan Dita berlarian di rumput, bermain kejar-kejaran. Tawa mereka memenuhi udara. Saya tersenyum, menyeruput teh hangat. Ponsel saya berdering. Itu Pak Bintara, ada kabar? Bu Zahira, katanya. Bu Sukma dibebaskan lebih awal karena kondisi kesehatannya. Sekarang, dia tidak punya tempat tinggal. Dia mencoba menghubungi ibu, meminta belas kasihan. Saya terdiam sejenak, memandang anak-anak saya yang tertawa bahagia. Pak Bintara, kata saya pelan, tolong carikan dia panti jompo yang layak, yang bersih dan manusiawi. Bayar semua biayanya dari uang saya. Pastikan dia dirawat dengan baik. Anda yakin, Bu? Tanya Pak Bintara, terkejut. Yakin, jawab saya. Tapi dengan satu syarat. Dia tidak boleh tahu itu dari saya. Dan dia tidak boleh menghubungi saya atau anak-anak saya lagi. Selamanya. Saya menutup telepon. Saya tidak melakukan itu untuk Bu Sukma. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Saya menolak menyimpan kebencian sampai mati. Kebencian hanya akan membuat saya menjadi seperti mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah meremehkan orang yang kamu kira lemah. Dan jangan pernah membangun kebahagiaanmu
di atas kehancuran orang lain. Karena keadilan, meski datang perlahan, selalu menemukan jalannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang hidup seperti saya dulu. Menunduk, menelan hinaan, mengira diam adalah jalan untuk menjaga rumah tangga. Padahal mereka kuat. Mereka hanya belum tahu seberapa kuat diri mereka. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Nolan. Lelaki yang memilih ibunya, harta, dan kebohongan di atas perempuan yang membangun rumah bersamanya. Mereka pikir mereka menang sampai semuanya runtuh di tangan mereka sendiri. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang dimakan ketakutan dan keserakahan sampai lupa bahwa menantu juga manusia, bukan sekedar alat untuk dikuasai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam atau pilihan untuk berdiri. Saya memilih berdiri dan saya tidak pernah menyesalinya. Ryan berlari menghampiri saya. "Ibu, ayo, main," teriaknya. Saya tersenyum. Saya meletakkan cangkir teh, melepas sandal, dan berlari di atas rumput, mengejar anak-anak saya. Tawa saya lepas dan bebas, di bawah langit senja yang indah, di dalam rumah yang kini benar-benar menjadi milik kami. Bagaimana menurut kalian kisah Zahira ini? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Malam itu, 1 jam sebelum bel pembukaan bursa, saya menemukan sebuah foto yang menghancurkan 5 tahun pernikahan saya. Di foto itu, suami saya, Bramantio, tersenyum lebar. Tangannya merangkul seorang perempuan muda berbaju putih. Di pangkuan perempuan itu, ada bayi laki-laki. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya berdiri. Wajahnya berseri seperti baru saja mendapatkan cucu pertama yang ia nanti seumur hidup. Mereka semua tersenyum. Sebuah keluarga utuh tanpa saya. Padahal malam itu saya sedang menandatangani dokumen terakhir yang akan membawa perusahaan saya melantai di bursa esok pagi. Perusahaan yang seluruh sahamnya sampai lembar terakhir masih atas nama saya sendiri. Pengkhianatan ini tidak akan saya balas dengan air mata. Saya akan membalasnya dengan 1 tanda tangan yang membuat mereka kehilangan segalanya dalam 1 malam. Sebelum kita mulai, mampir dulu di kolom komentar. Tulis kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus bisa kami hadirkan untuk kalian. Nama saya Lestari, 38 tahun, pemilik dan direktur utama sebuah grup perusahaan properti dan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Saya membangun semuanya dari nol. Dari 1 ruko kecil yang saya sewa dengan uang tabungan, sampai menjadi gedung 17 lantai dengan nama saya di puncaknya. Sudah 5 tahun saya menjadi istri. Dan selama 5 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Ternyata, saya belum memberikan 1 hal yang paling mereka inginkan. Kehancuran saya sendiri. Malam itu langit Jakarta gerimis. Saya masih di lantai 17, di ruangan kaca yang menghadap kota. Di atas meja, map tebal berisi dokumen penawaran saham perdana sudah siap. Esok pagi, pukul 9, perusahaan saya resmi melantai. Nilainya ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Para notaris dan tim hukum baru saja pulang. Tinggal saya sendiri, menunggu. Menikmati malam terakhir sebelum hidup saya berubah selamanya. Saya memang sedang menunggu sesuatu, tapi bukan yang saya kira. Bramantio, suami saya, sudah 3 hari ini tidak pulang. Katanya ada urusan keluarga di Bandung. Ibunya sakit, katanya. Butuh ditemani. Saya percaya, saya selalu percaya, karena saya yang menempatkan Bramantio di kursi wakil direktur. Saya yang memberinya gelar, gaji besar, dan kehormatan sebagai kepala keluarga di hadapan ibu dan adiknya. Padahal seluruh perusahaan adalah milik saya seorang. Saya melakukannya bukan karena dia hebat, saya melakukannya karena saya mencintainya. Saya ingin dia merasa dihormati. Saya ingin dia tidak pernah merasa kecil di samping istri yang lebih kaya. Untuk mengisi waktu, saya membuka ponsel. Bukan akun pribadi saya,
Saya beralih ke akun cadangan, akun yang biasa saya pakai untuk memantau pesaing dan tren pasar properti. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu orang di kolom pencarian, Wulan. Adik kandung Bramantio. Hubungan saya dengan Wulan dan ibu mertua tidak pernah hangat. Sejak awal, mereka memandang saya sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang lupa kodrat. Perempuan yang terlalu sibuk dengan uang sampai lupa memberi keturunan. Padahal selama ini, uang dari keringat saya lah yang menghidupi mereka semua. Sekitar setahun lalu, Wulan tiba-tiba memblokir akun pribadi saya. Alasannya, dia butuh ruang privasi. Dia tidak ingin kakak iparnya ikut campur urusan pergaulannya. Saya tidak ambil pusing, saya biarkan saja. Tapi malam itu, dengan akun cadangan, profil Wulan yang disetel publik terbuka lebar di layar saya. Saya menggulir foto liburan, foto restoran mahal, tas-tas bermerek yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang saya berikan untuk kebutuhan ibu dan adik mertua saya. Saya tidak pernah mempersoalkan uang itu. Saya anggap mereka keluarga saya juga. Lalu, jari saya berhenti. Pada unggahan terbaru Wulan, 3 jam yang lalu, dunia di sekeliling saya seolah berhenti berputar. Itu foto sebuah ruangan rumah sakit bersalin yang mewah. Dihias balon biru muda dan putih. Di tengah foto, perempuan muda berbaju putih duduk di ranjang, menggendong bayi. Di kirinya, ibu mertua saya. Wajah perempuan tua yang selalu dingin pada saya itu memancarkan kebahagiaan luar biasa. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu, lembut. Seperti seorang ibu pada putrinya sendiri. Di kanannya, Wulan tersenyum riang. Jarinya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantung saya seolah berhenti. Pandangan saya terkunci pada laki-laki yang berdiri di belakang ranjang itu. Bramantio, suami saya, menunduk menatap bayi di gendongan perempuan itu. Dengan senyum paling tulus dan paling penuh cinta yang belum pernah ia berikan kepada saya selama 5 tahun. Keterangan fotonya singkat. Selamat datang ke dunia, anak ayah. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya membaca kalimat itu berkali-kali. Keluarga kita akhirnya lengkap. Saya tidak menangis. Aneh sekali. Saya menunggu air mata itu datang, tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang merayap dari ujung jari sampai ke dada. Saya menggulir ke bawah, mencari, dan setiap foto yang muncul menambah satu lagi paku di peti mati pernikahan saya. Ada foto akad nikah. Bramantio mengenakan baju koko putih, duduk bersila, menjabat tangan seorang penghulu. Di sampingnya perempuan muda itu, mengenakan kebaya sederhana. Tanggalnya 8 bulan lalu. 8 bulan lalu. Saat itu, Bramantio bilang dia sedang dinas ke Surabaya selama seminggu. Saya bahkan mengantarnya ke bandara. Di foto akad itu, ibu mertua saya duduk di barisan depan. Matanya berlinang bahagia. Hampir seluruh keluarga besar Bramantio hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, dan merayakan pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, saya sedang memimpin rapat sampai larut malam, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutupi kebutuhan keluarga ini. Potongan-potongan ingatan mulai berkelebat. Merangkai gambaran utuh yang selama ini gagal saya lihat. 2 tahun lalu, ibu mertua datang ke kantor saya sambil menangis. Katanya, kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 700 juta rupiah secepatnya. Karena rasa hormat saya pada keluarga suami, saya transfer uang itu dari rekening pribadi saya tanpa banyak bertanya. Sekarang saya tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pernikahan rahasia suami saya. Untuk mahar perempuan barunya. Setahun lalu, Wulan merengek minta dibelikan mobil. Katanya susah cari transportasi ke tempat kerja. Bramantio membujuk saya. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak. Tapi tabungannya sedang diinvestasikan. Jadi dia minta saya pakai fasilitas kredit perusahaan. Saya setuju. Saya beli mobil mewah. Cicilannya ditarik dari rekening operasional bisnis saya setiap bulan. Dan malam ini, di salah satu foto teman perempuan muda itu, mobil yang sama persis terparkir di garasi sebuah rumah asri. Keterangannya,
Hadiah dari suami tercinta buat antar jemput anak kami nanti. Kepala saya terasa mau pecah, bukan karena sedih, tapi karena malu pada diri saya sendiri. Saya membiarkan diri saya ditipu mentah-mentah, dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi sebuah keluarga bahagia yang merampas posisi saya. Ibu mertua yang selalu dingin pada saya, ternyata begitu hangat pada perempuan itu, Wulan, yang memblokir saya dengan alasan privasi. Ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan kakaknya. Dan Bramantio, laki-laki yang pandai merangkai kata manis itu, ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk dua keluarga. Menggunakan uang saya untuk menghidupi perempuannya yang lain. Saya meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu saya merasakan detak jantung saya kembali tenang. Tenang dan kuat. Air mata yang saya tunggu tadi sudah benar-benar kering sebelum sempat jatuh. Rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun saya rawat dengan susah payah untuk Bramantio dan keluarganya telah terbakar habis, berubah menjadi abu. Banyak perempuan dalam posisi saya mungkin akan langsung menelpon, menangis, menuntut penjelasan, melabrak perempuan itu di rumah sakit malam itu juga. Tapi saya bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diri saya di hadapan mereka, membuat mereka merasa saya adalah pihak yang hancur dan kalah. Saya tidak akan memberikan kepuasan itu kepada mereka. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka saya akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Saya akan mencabut satu persatu semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati dari keringat saya, tanpa mereka sadari. Sampai mereka tersadar, saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Dan ada satu hal yang mereka lupakan. Besok pagi, perusahaan saya melantai. Seluruh saham, seluruh aset, seluruh nama masih milik saya seorang. Bramantio hanya wakil direktur. Sebuah jabatan tanpa satu lembar saham pun. Sebuah gelar kosong yang saya berikan karena cinta. Cinta yang malam ini resmi mati. Saya meraih ponsel, tapi saya tidak menelpon Bramantio. Saya menelpon Pak Darto, pengacara dan penasihat hukum perusahaan saya selama 10 tahun. Laki-laki parubaya yang tajam, yang tidak pernah kalah dalam sengketa bisnis apapun. Hanya 2 kali nada dering, suaranya terdengar, berat dan tenang. Selamat malam, Bu Lestari. Tumben menelpon larut begini. Bukankah besok hari besar kita? Tanya Pak Darto. Selamat malam, Pak Darto, jawab saya. Datar dan tegas. Maaf mengganggu malam-malam. Tapi saya butuh Bapak menyiapkan beberapa hal sebelum bel pembukaan bursa besok pagi. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Saya menatap lampu-lampu kota di balik kaca. Saya butuh Bapak membatalkan semua kuasa direksi atas nama Bramantio per malam ini juga. Dan saya butuh akses penuh ke seluruh rekening perusahaan dan kartu kredit tambahan yang pernah saya keluarkan. Hening sejenak di seberang sana. Boleh saya tahu alasannya? Bu, ini langkah besar. Suami saya, kata saya pelan, ternyata punya keluarga lain dan dia membiayainya dengan uang saya. Pak Darto terdiam lama, lalu suaranya kembali. Kali ini lebih dingin dan tegas. Saya mengerti, Bu. Malam ini juga saya kerjakan. Pagi-pagi dokumennya siap. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya malam itu, saya tersenyum. Pagi datang lebih cepat dari biasanya. Pukul 9, di lantai dasar Bursa Efek. Bel pembukaan berdentang. Perusahaan saya resmi melantai. Harga sahamnya melonjak di menit pertama. Saya berdiri di antara para investor dan wartawan, mengenakan blazer abu-abu, tersenyum di depan kamera. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu, semalam dunia saya runtuh, dan saya membangunnya kembali dalam diam. Bramantio tidak hadir. Tentu saja, dia masih di Bandung, katanya, menemani ibunya yang sakit. Padahal, saya tahu, dia sedang menimang bayi dari perempuan lain. Saya tidak menghubunginya. Saya membiarkannya menikmati kebahagiaan palsunya beberapa hari lagi. Karena setiap hari yang ia habiskan di sana adalah satu hari lagi di mana saya menarik pelan-pelan tanah
di bawah kakinya. Insiden pertama saya mulai hari itu juga. Sepulang dari bursa, saya memanggil Pak Darto ke kantor. Di atas meja sudah tersusun rapi surat pencabutan kuasa direksi atas nama Bramantyo. Saya menandatanganinya tanpa ragu. Sejak detik itu, suami saya bukan lagi wakil direktur, hanya seorang karyawan biasa di atas kertas, tanpa kewenangan apapun. Satu hal lagi, Pakistan, kata saya. Tolong siapkan audit menyeluruh atas semua aliran dana keluar dari rekening pribadi dan operasional saya selama 3 tahun terakhir. Saya ingin tahu persis berapa banyak yang sudah mengalir ke keluarga itu. Pak Darto mengangguk. Akan saya kerjakan dengan tim forensik keuangan. Bu, malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Insiden kedua datang 3 hari kemudian. Kartu kredit tambahan. Ada 3. 1 untuk ibu mertua, 1 untuk Wulan, 1 lagi yang baru saya ketahui. Ternyata sering dipakai di sebuah apotik dan toko perlengkapan bayi di kawasan yang sama dengan rumah sakit di foto itu. Saya menelpon bank. Dengan suara tenang, saya meminta ketiga kartu itu diblokir permanen. Efektif tengah malam, saya membayangkan wajah mereka saat kartu itu ditolak di kasir. Tapi saya tidak menelpon untuk menjelaskan. Saya ingin mereka panik sendiri. Saya ingin mereka saling bertanya, ada apa? Benar saja. Keesokan paginya, ibu mertua menelepon. Suaranya tinggi dan kesal. Lestari, kartu ibu kenapa diblokir? Tadi ibu mau bayar belanjaan, malah ditolak. Malu ibu di depan orang banyak. Saya menjawab dengan nada paling sopan. Oh, maaf. Bu, mungkin ada masalah teknis dari pihak bank. Nanti saya cek, ya. Ya, cepat dicek. Ibu butuh kartu itu, katanya. Lalu menutup telepon. Saya menatap layar ponsel yang menggelap. Tidak ada masalah teknis. Bu, batin saya. Hanya ada akhir dari kemurahan hati saya. Insiden ketiga, saya arahkan ke mobil. Mobil mewah yang dibelikan untuk Wulan, yang ternyata diparkir di garasi rumah perempuan itu. Cicilannya masih ditarik dari rekening perusahaan saya setiap bulan. Atas nama perusahaan saya memanggil bagian keuangan. Saya minta pembayaran cicilan dihentikan, dan saya perintahkan tim legal mengirim surat penarikan unit. Karena kendaraan itu adalah aset perusahaan yang dipakai di luar peruntukan. Seminggu kemudian, mobil itu ditarik oleh petugas leasing dari depan rumah perempuan muda itu. Saya dapat laporannya lengkap dengan foto. Bramantyo di foto itu berdiri di teras dengan wajah panik, sementara mobilnya diderek pergi. Saya menyimpan foto itu, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai bukti. Insiden keempat lebih halus, tapi lebih dalam. Rumah yang ditinggali perempuan muda itu, rumah asri yang sering ia pamerkan. Saya minta Pak Darto menelusuri statusnya. Hasilnya membuat saya hampir tertawa. Rumah itu bukan milik Bramantyo. Rumah itu disewa, dan uang sewanya 2 tahun terakhir dibayar otomatis dari salah satu rekening anak perusahaan saya lewat sebuah pos pengeluaran yang ditandai sebagai biaya operasional kantor cabang. Kantor cabang yang tidak pernah ada. Bramantyo memasukkan pos pengeluaran di perusahaan saya untuk membayar sarang cintanya. Itu bukan lagi sekedar pengkhianatan rumah tangga. Itu penggelapan. Saya minta pos itu dibekukan. Lalu saya minta tim forensik mendokumentasikan setiap rupiah yang mengalir lewat sana. Lengkap dengan tanda tangan persetujuan Bramantyo di setiap lembarnya. Bukti itu, suatu hari nanti, akan saya gunakan. Tapi belum sekarang. Insiden kelima datang dari arah yang tidak saya duga. Dari Wulan sendiri. Suatu sore, Wulan menelepon saya. Suaranya manis, dibuat-buat. Mbak Lestari, apa kabar? Maaf ya, Wulan jarang menghubungi. Sibuk banget akhir-akhir ini. Saya tahu dia mau apa. Kartunya diblokir. Dia butuh uang. Halo, Wulan. Tidak apa-apa. Ada yang bisa Mbak bantu? Itu. Mbak, Wulan lagi ada keperluan mendadak. Boleh pinjem dulu? Nanti Wulan ganti. Dulu. Saya akan langsung transfer tanpa bertanya. Tapi hari itu, saya hanya tersenyum di balik telepon. Wah, Wulan. Maaf ya.
Mbak juga lagi banyak pengeluaran untuk perusahaan yang baru melantai. Kondisi keuangan Mbak sedang ketat sekali. Mungkin coba minta tolong ke Mas Bram, ya. Kan dia kakakmu. Hening sejenak di seberang. Saya tahu. Di kepala Wulan sedang berputar kebingungan. Kakaknya tidak punya uang. Selama ini yang punya uang adalah saya. Dan sumber uang itu baru saja mengering. Oh, iya. Mbak, nanti Wulan tanya Mas Bram, katanya. Lalu buru-buru menutup telepon. Saya meletakkan ponsel dan menyeruput teh saya pelan. Satu persatu, tiang penyangga keluarga parasit itu saya cabut. Dan mereka masih belum sadar siapa yang mencabutnya. Insiden ke-6, saya tujukan ke jantung kesombongan mereka. Selama ini, ibu mertua tinggal di sebuah rumah di Bekasi yang saya belikan tunai 3 tahun lalu. Sertifikatnya, atas saran Pak Darto saat itu, tetap saya pegang atas nama saya. Saya tidak pernah memikirkannya lagi. Sampai malam itu, saya membuka brankas. Sertifikat itu masih di sana, atas nama Lestari. Bukan atas nama ibu mertua. Bukan atas nama Bramantio. Rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Yang mereka pakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Secara hukum adalah milik saya sepenuhnya. Saya belum berbuat apa-apa dengan sertifikat itu. Saya hanya meletakkannya kembali ke brankas. Tapi sekarang saya tahu, kartu truf terbesar ada di tangan saya. Insiden ke-7 adalah saat saya mulai memasang perangkap. Saya tahu, cepat atau lambat, Bramantio akan pulang. Begitu uangnya habis, begitu fasilitasnya dicabut, dia pasti akan kembali ke sumur yang selama ini ia timba. Kembali kepada saya. Maka, saya memutuskan untuk berpura-pura. Saya menelpon Bramantio untuk pertama kalinya sejak malam itu. Dengan suara yang sengaja saya buat lemah dan letih. Mas, kamu di mana? Aku kangen. Perusahaan baru melantai. Banyak tekanan. Aku capek sekali sendirian. Kapan kamu pulang? Di seberang. Suaranya terdengar kaget, lalu cepat berubah manis. Aduh. Sayang, maaf ya. Ibu masih butuh ditemani. Tapi sebentar lagi Mas pulang. Kok? Kamu yang sabar, ya. Jangan kerja terlalu keras. Iya. Mas, aku tunggu. Oh ya, soal kartu kredit ibu sama Wulan yang katanya bermasalah. Nanti aku urus, ya. Aku nggak mau keluargamu kesusahan gara-gara aku sibuk. Saya bisa mendengar kelegaan dalam suaranya. Dia pikir saya masih perempuan bodoh yang sama. Perempuan yang akan terus membayar, terus memaafkan, terus mencintai tanpa syarat. Kamu memang istri terbaik, sayang, katanya. Mas beruntung punya kamu. Saya menutup telepon dan menatap diri saya di cermin. Istri terbaik. Ya, sebentar lagi kamu akan tahu seberapa baik aku bisa membalas. Insiden ke-8 adalah saat semua benang mulai saya tarik menjadi satu. Audit forensik Pak Darto selesai. Hasilnya tersusun dalam map biru tebal di meja saya. Angka totalnya membuat saya terdiam sejenak. Dalam 3 tahun, lebih dari 4 miliar rupiah mengalir dari saya ke keluarga itu. Pinjaman yang tidak pernah dikembalikan, cicilan mobil, sewa rumah lewat pos palsu, belanja kartu kredit, mahar pernikahan rahasia, biaya bersalin di rumah sakit mewah, 4 miliar rupiah dari keringat saya untuk membangun kebahagiaan orang yang mengkhianati saya. Tapi saya tidak marah lagi, marah itu sudah lewat. Yang tersisa hanya satu tekad dingin. Setiap rupiah itu akan saya tagih kembali, bukan dengan uang, dengan kehancuran yang setimpal. Pak Darto menatap saya. Bu, dengan bukti penggelapan pos operasional ini, kita bisa membawa Pak Bramantio ke ranah pidana, penggelapan dana perusahaan. Ancamannya serius. Saya menggeleng pelan. Belum. Pakistan. Pidana itu kartu terakhir. Sebelum itu, saya ingin mereka merasakan dulu satu persatu. Kehilangan semua yang mereka kira milik mereka. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri di atas tanah yang ternyata bukan milik mereka. Insiden ke-9 adalah undangan. Bramantio akhirnya pulang, tepat seperti yang saya duga. Begitu uangnya habis, begitu mobil ditarik dan kartu diblokir, dia kembali ke rumah kami dengan wajah letih
dan senyum yang dibuat-buat. Dia memeluk saya, mencium kening saya, berkata betapa ia merindukan saya. Saya membalas pelukannya, dan dalam hati saya berkata, peluk aku sepuasmu sekarang. Ini pelukan terakhir malam itu. Saya berkata padanya dengan lembut, Mas, perusahaan kita baru melantai. Aku ingin merayakannya. Aku ingin mengundang seluruh keluargamu. Ibu, Wulan, semua kerabat. Aku ingin mereka tahu betapa aku menghargai keluarga ini. Wajah Bramantyo berseri. Sayang, itu ide yang luar biasa. Ibu pasti senang sekali. Akhirnya kamu mau lebih dekat dengan keluarga. Iya, Mas, kata saya, tersenyum. Aku ingin semua orang hadir. Tidak boleh ada yang absen. Aku sudah pesan 1 ballroom hotel. Minggu depan, saya memang ingin semua orang hadir. Termasuk 1 tamu yang Bramantyo tidak tahu, sudah saya undang sendiri. Insiden ke-10 adalah hari-hari sebelum acara itu. Hari-hari paling sulit yang pernah saya jalani. Karena saya harus berpura-pura mencintai laki-laki yang sudah saya benci. Bramantyo tinggal kembali di rumah kami. Setiap pagi, saya menyiapkan kopinya. Setiap malam, saya mendengarkan ceritanya tentang ibunya yang katanya sakit di Bandung. Saya tersenyum. Saya mengangguk. Saya berpura-pura percaya pada setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Tapi saya tahu, di balik setiap senyum palsu saya, ada sebuah perangkap yang sedang saya rapatkan. Setiap hari yang ia habiskan dengan tenang di rumah saya adalah 1 hari lagi bagi Pak Darto untuk menyempurnakan bukti. Suatu malam, Bramantyo memeluk saya dari belakang saat saya berdiri di dapur. Sayang, katanya, terima kasih ya, sudah jadi istri yang begitu pengertian. Mas, janji, setelah perusahaan stabil, kita akan punya lebih banyak waktu berdua. Saya menutup mata, menahan rasa jijik. Lalu, saya menjawab dengan suara paling lembut yang bisa saya buat. Iya, Mas, aku juga tidak sabar menunggu hari itu. Hari itu memang akan datang, batin saya. Tapi bukan hari yang kamu bayangkan. Diam-diam, saya menghubungi Bella, perempuan muda itu. Saya tidak mengirim ancaman. Saya tidak mengirim kebencian. Saya hanya mengirim pesan, tenang. Memperkenalkan diri sebagai istri sah Bramantyo dan mengundangnya ke sebuah acara keluarga. Saya berkata, ada hal penting yang harus ia ketahui tentang laki-laki yang menjadi ayah anaknya. Bella tidak langsung percaya, tapi rasa penasaran dan mungkin firasat seorang perempuan akhirnya membuatnya setuju datang. Semua perangkap sudah terpasang, tinggal menunggu malam itu tiba. Minggu berikutnya, ballroom hotel bintang 5 di kawasan Sudirman dipenuhi tawa dan dentingan gelas. Saya menyewa ruangan termewah, lampu kristal bergantung di langit-langit. Meja-meja bundar berbalut kain putih. Di panggung kecil, layar lebar berdiri. Untuk apa yang mereka kira sebuah video perusahaan. Seluruh keluarga Bramantyo hadir. Ibu mertua datang dengan kebaya terbaiknya. Dagunya terangkat tinggi. Wulan dengan gaun baru. Entah dibeli dengan uang siapa. Para paman, bibi, sepupu. Hampir 50 orang. Mereka semua tersenyum pada saya. Sopan, manis, penuh basa-basi. Perempuan karir yang akhirnya tahu diri. Mungkin begitu pikir mereka. Perempuan yang akhirnya merayakan keberhasilan untuk keluarga suaminya. Bramantyo berdiri di samping saya. Tangannya melingkar di pinggang saya. Bangga. Seolah seluruh kemegahan malam itu adalah hasil kerjanya. Saya membiarkan mereka makan, tertawa, bersulang. Saya ingin mereka kenyang dengan kebahagiaan palsu itu. Sebelum saya cabut taplaknya dari bawah piring mereka. Lalu, di tengah acara, saya naik ke panggung, mikrofon di tangan, lampu meredup, semua mata tertuju pada saya. Terima kasih, keluarga besar, sudah hadir malam ini, kata saya. Suara saya tenang dan jernih. 5 tahun saya menjadi bagian dari keluarga ini. Dan malam ini, saya ingin memberi sebuah persembahan khusus. Sebuah video tentang keluarga kita. Tepuk tangan riuh. Ibu mertua tersenyum bangga. Bramantyo mengangguk-angguk di mejanya. Saya memberi isyarat.
Lampu padam total, layar menyala. Foto pertama muncul. Foto akad nikah Bramantio dengan perempuan muda itu. 8 bulan lalu. Ruangan langsung hening. Senyum-senyum membeku. Foto kedua. Bramantio menggendong bayi laki-laki. Dikelilingi ibu mertua dan Wulan yang berseri-seri. Di rumah sakit bersalin. Saya mendengar gelas terjatuh di salah satu meja. Pecah. Foto ketiga. Mobil mewah yang ditarik leasing dari depan rumah perempuan itu. Bramantio berdiri panik di teras. Mungkin sebagian dari kalian sudah kenal, kata saya. Suara saya tetap datar. Perempuan dan bayi di foto ini, tentu saja kalian kenal. Sebagian besar dari kalian hadir di pernikahannya. Pernikahan kedua suami saya yang dirayakan dengan uang saya. Bramantio berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Lestari. Ini tidak seperti yang kamu kira. Duduk. Mas, kata saya, tanpa menaikkan suara. Videonya belum selesai. Layar berganti. Bukan foto lagi, tapi deretan angka. Mutasi rekening. Tanda tangan persetujuan. Pos pengeluaran palsu. Selama 3 tahun. Kata saya. 4 miliar rupiah mengalir dari rekening saya ke keluarga ini. Pinjaman 700 juta untuk kerabat yang sekarat. Bu, yang ternyata jadi mahar pernikahan rahasia anak ibu. Mobil untuk Wulan yang diparkir di garasi istri kedua suami saya. Dan ini, layar menyorot satu baris. Pos operasional kantor cabang yang tidak ada. Sewa rumah untuk perempuan itu dibayar dengan dana perusahaan saya lewat pos palsu yang ditandatangani oleh Bramantio sendiri. Itu namanya bukan perselingkuhan, Mas. Itu namanya penggelapan. Ibu mertua bangkit. Wajahnya merah padam. Beraninya kamu mempermalukan keluarga kami di depan umum. Dasar perempuan tidak tahu diri. Saya menatapnya. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya tidak menunduk. Mempermalukan. Bu, saya hanya menunjukkan kebenaran. Yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi anak ibu yang menikah diam-diam sambil tetap mengambil uang dari istri pertamanya. Dan ibu yang tahu semuanya, yang ikut tersenyum di foto itu, sambil terus menerima kartu kredit dari saya. Wulan menangis. Mbak, tolong. Jangan begini, Wulan, kata saya pelan. Kamu memblokir saya supaya saya tidak melihat kebenaran. Kamu pikir saya tidak akan pernah tahu. Tapi kebenaran selalu punya jalan. Lalu saya berbalik ke seluruh ruangan, kepada 50 pasang mata yang menatap saya dengan ngeri. Saya punya satu pengumuman lagi. Rumah di Bekasi, yang selama ini ditinggali ibu mertua, yang sering dipakai untuk menyombongkan diri di depan tetangga. Sertifikatnya atas nama saya, bukan atas nama ibu. Mulai besok, rumah itu akan saya jual. Ibu mertua terhuyung. Dipapah salah satu kerabat. Dan jabatan wakil direktur yang selama ini dibanggakan Bramantio. Lanjut saya. Sudah saya cabut 3 minggu lalu. Suami saya bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Tidak pernah memiliki satu lembar saham pun. Semuanya dari awal sampai akhir adalah milik saya. Saya berjalan turun dari panggung, mendekati Bramantio yang berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Aku menempatkanmu di kursi itu karena aku mencintaimu, kata saya. Pelan. Hanya untuk dia. Aku ingin kamu merasa terhormat. Aku ingin kamu tidak pernah merasa kecil. Dan kamu membalasnya dengan membangun keluarga lain di belakangku, menggunakan uangku. Bramantio jatuh berlutut. Air matanya mengalir. Lestari, maafkan aku. Aku hilaf. Aku bisa jelaskan semua. Tolong, jangan hancurkan aku. Kita bisa perbaiki ini. Saya menatap laki-laki yang dulu saya cintai itu, dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak sedih, hanya kosong. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Mas, kata saya, yang ada hanya yang perlu diakhiri. Saya memberi isyarat ke arah pintu. 2 orang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan melangkah maju. Pak Darto, dengan map tebal di tangannya. Dan di sampingnya, seorang perempuan yang membuat seluruh keluarga itu tersentak. Perempuan muda dari foto, istri kedua Bramantio. Saya yang mengundangnya. Diam-diam,
Dia melangkah masuk, menggendong bayinya. Wajahnya bingung dan ketakutan. Matanya bertemu mata Bramantyo, lalu beralih ke ibu mertua, lalu ke seluruh keluarga yang selama ini menyambutnya sebagai menantu. "Bella," kata saya kepadanya, lembut, tanpa kebencian. "Kamu juga korban di sini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, semuanya dibayar dengan uang istri pertama suamimu, aku." Perempuan itu menatap Bramantyo dengan air mata mengalir. "Bram, apa yang dia bilang itu benar." Bramantyo tidak bisa menjawab. Wajahnya tertunduk. "Kalian berdua," kata saya kepada Bramantyo dan Bella, "selesaikan urusan kalian sendiri. Aku sudah selesai. Surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana perusahaan akan dikirim ke alamat kalian minggu depan." Saya berbalik dan berjalan keluar dari ballroom itu. Punggung saya tegak, langkah saya mantap. Di belakang saya, ruangan yang tadi penuh tawa, kini penuh isak tangis dan teriakan. Saya tidak menoleh, tidak sekalipun. Di luar, malam Jakarta dingin dan jernih. Gerimis sudah berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, dada saya terasa ringan. Hari-hari berikutnya berjalan persis seperti yang saya rencanakan. Dingin, tertib, tanpa drama. Surat gugatan cerai dikirim ke Bramantyo. Bersamaan dengan itu, tim hukum Pak Darto melayangkan tuntutan perdata untuk pengembalian dana perusahaan yang digelapkan. 4 miliar rupiah, lengkap dengan bukti tanda tangan Bramantyo di setiap pos palsu. Bramantyo tidak punya apa-apa untuk membela diri. Bukti itu terlalu rapi, terlalu lengkap. Setiap rupiah tercatat, setiap tanda tangan miliknya. Pengacara yang ia sewa dengan sisa uang entah dari mana hanya bisa menawarkan jalan damai, mengembalikan sebagian, mencicil sisanya. Pak Darto, atas persetujuan saya, menerima dengan satu syarat. Bramantyo harus mengembalikan setiap aset yang dibeli dengan uang saya dan menyerahkan seluruh penghasilannya di masa depan sampai utang itu lunas. Bramantyo menandatanganinya. Dia tidak punya pilihan lain. Rumah di Bekasi saya jual, persis seperti yang saya umumkan. Ibu mertua yang selama ini menyombongkan rumah itu di depan tetangga harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Tetangga-tetangga yang dulu ia pamerkan kini berbisik di belakangnya. Saya dengar ibu mertua sempat datang ke kantor saya beberapa kali, menangis, memohon, mengetuk pintu ruangan saya, memanggil-manggil nama saya, berkata bahwa ia menyesal, bahwa ia khilaf, bahwa ia menyayangi saya seperti anak sendiri. Saya tidak pernah membuka pintu itu untuknya. Sekretaris saya yang menyampaikan jawaban saya. Bu Lestari sedang sibuk. Beliau menyarankan ibu meminta bantuan kepada cucu kandung ibu yang baru lahir. Wulan kehilangan mobilnya, kartu kreditnya, dan gaya hidup yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Akun yang dulu penuh foto liburan dan tas mewah, kini sepi. Foto-foto lama ia hapus satu persatu. Teman-teman yang dulu mengelilinginya saat ia royal, kini menjauh. Suatu hari, Wulan mengirim pesan panjang kepada saya. Permintaan maaf. Diselingi rengekan. Diselingi tuduhan bahwa saya terlalu kejam. Saya membacanya sekali, lalu menghapusnya. Saya tidak membalas. Sebagian orang hanya menyesal saat mereka kehilangan sumber yang mereka peras. Bukan karena mereka memahami kesalahannya. Bella, perempuan muda itu, ternyata juga korban. Setelah tahu kebenaran, ia membawa bayinya pergi dari rumah sewaan yang sudah tidak lagi dibayar. Saya dengar ia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, membesarkan anaknya sendirian, bekerja sebagai penjahit. Bramantyo, yang dulu berjanji memberinya keluarga utuh, tidak pernah menyusulnya. Karena Bramantyo sendiri kini tidak punya apa-apa. Kadang saya memikirkan bayi laki-laki itu. Bayi yang tidak bersalah, yang lahir di tengah dusta orang dewasa. Saya tidak membenci anak itu. Saya hanya berharap suatu hari nanti ia tumbuh menjadi laki-laki yang jauh lebih baik dari ayahnya. Bramantyo sendiri jatuh paling dalam. Tanpa jabatan, tanpa uang, tanpa nama.
Utang 4 miliar menggantung di pundaknya seumur hidup. Perusahaan-perusahaan lain menolak mempekerjakannya karena kabar penggelapan itu menyebar di kalangan bisnis. Nama yang dulu ia banggakan kini menjadi beban. Beberapa bulan kemudian, dia datang ke kantor saya. Kurus, lusuh. Matanya cekung. Dia memohon untuk bertemu. Kali ini, saya mengizinkannya masuk. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri akhir dari laki-laki yang pernah saya cintai. Dia duduk di kursi di depan meja saya. Tangannya gemetar. "Lestari," katanya. Suaranya serak. "Aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang baik. Kita mulai dari awal." Saya menatapnya lama. Laki-laki yang dulu membuat jantung saya berdebar, yang dulu saya beri segalanya, yang dulu saya percaya melebihi diri saya sendiri, dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak cinta, tidak benci, tidak, bahkan rasa kasihan. "Mas," kata saya pelan, "kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini? Bukan perselingkuhanmu, bukan bayi itu, bukan 4 miliar yang kamu curi. Yang paling menyakitkan adalah selama 5 tahun, aku mencintai seseorang yang ternyata tidak pernah ada. Aku mencintai Topeng, dan Topeng tidak bisa diberi kesempatan kedua." Bramantio menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. "Pulanglah, Mas," kata saya. "Lunasi utangmu. Jadilah ayah yang baik untuk anakmu kalau kamu masih punya sisa kehormatan. Itu satu-satunya kesempatan kedua yang tersisa untukmu. Bukan denganku." Dia bangkit. Berjalan ke pintu dengan langkah berat. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak. Seolah ingin berkata sesuatu. Tapi tidak ada yang keluar. Lalu dia pergi. Dan itu terakhir kalinya saya melihatnya. Perusahaan saya setelah melantai, tumbuh lebih pesat dari yang pernah saya bayangkan. Tanpa beban keluarga parasit yang menggerogoti, tanpa pos-pos pengeluaran palsu. Keuangan perusahaan menjadi bersih dan sehat. Nilai saham terus naik. Saya membuka cabang baru. Saya mempekerjakan lebih banyak orang. Saya tidak buru-buru mencari pengganti Bramantio dalam hidup saya. Saya belajar untuk pertama kalinya bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada kehadiran seorang laki-laki di samping saya. Saya mulai menikmati hal-hal kecil yang dulu saya lupakan. Secangkir kopi di pagi hari di teras rumah saya yang tenang. Suara hujan tanpa kekhawatiran. Makan malam sederhana. Ikan goreng dengan sayur asem dan sambal terasi yang terasa jauh lebih lezat daripada semua hidangan mewah di masa lalu. Saya tidak lagi menjadi mesin pencetak uang untuk orang lain. Saya menjadi pemilik hidup saya sendiri. Setahun setelah malam di ballroom itu, saya berdiri lagi di lantai 17, di ruangan kaca yang sama, menatap kota Jakarta yang berkelip di bawah saya. Dulu, di ruangan ini, dunia saya runtuh dalam satu malam. Dan di ruangan yang sama, saya membangunnya kembali, lebih kuat, lebih tegak, lebih utuh dari sebelumnya. Tapi sebelum saya menutup cerita ini, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan tentang apa yang terjadi setelahnya, yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Beberapa minggu setelah malam di ballroom, kabar tentang keluarga Bramantio menyebar ke seluruh kerabat. Keluarga besar yang dulu kompak menyembunyikan pernikahan rahasia itu, kini saling menyalahkan. Para paman dan bibi yang dulu hadir di akad nikah rahasia, kini berbalik menyalahkan ibu mertua. Mereka berkata, seharusnya ibu mertua mencegah, bukan malah mendukung. Seharusnya keluarga yang baik tidak menutupi pengkhianatan. Ibu mertua yang dulu menjadi pusat keluarga, kini diasingkan oleh keluarganya sendiri. Saya tidak merencanakan itu, tapi begitulah cara karma bekerja. Mereka yang membangun rumah di atas dusta akan melihat rumah itu runtuh, menimpa diri mereka sendiri. Suatu hari, salah satu bibi Bramantio, perempuan parubaya yang dulu paling sopan kepada saya, datang ke kantor. Bukan untuk meminta uang, tapi untuk meminta maaf. "Nak Lestari," katanya. Matanya berkaca-kaca. Bibi minta maaf. Bibi tahu soal pernikahan itu, tapi Bibi diam. Bibi pikir
itu bukan urusan Bibi. Bibi malu sekali sekarang. Nak Lestari orang baik dan kami semua mengkhianati kebaikan itu. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang dari keluarga itu yang datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengakui kesalahan. Terima kasih, Bu, kata saya pelan. Maaf, Ibu, saya terima. Tapi maaf, saya tidak akan mengubah apapun. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Saya hanya ingin melanjutkan hidup saya. Bibi itu mengangguk, lalu pergi dengan punggung yang lebih tertunduk daripada saat ia datang. Saya juga sempat memikirkan satu hal yang dulu menghantui saya. Selama 5 tahun, saya selalu disalahkan karena belum memberi keturunan. Saya dianggap perempuan karir yang lupa kodrat. Padahal ada rahasia yang saya simpan rapat. Tubuh saya bermasalah. Dokter pernah berkata, peluang saya untuk hamil sangat kecil. Dulu, hal itu membuat saya merasa bersalah, merasa kurang sebagai perempuan, merasa pantas diperlakukan sebelah mata. Tapi setelah semua yang terjadi, saya menyadari sesuatu. Nilai saya sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh kemampuan saya melahirkan atau oleh kehadiran seorang suami di samping saya. Nilai saya ditentukan oleh diri saya sendiri, oleh apa yang saya bangun, oleh bagaimana saya berdiri kembali setelah dijatuhkan. Saya berhenti merasa bersalah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa cukup, utuh, lengkap, dengan atau tanpa siapapun. Beberapa bulan kemudian, saya mendirikan sebuah yayasan. Yayasan untuk membantu para perempuan yang menjadi korban kekerasan dan penipuan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan yang, seperti saya dulu, dijadikan mesin, diperas, lalu dibuang. Setiap kali saya mendengar cerita mereka, saya melihat diri saya yang dulu. Perempuan yang terlalu baik, terlalu percaya, terlalu takut kehilangan, sampai lupa melindungi dirinya sendiri. Saya berkata kepada mereka, hal yang dulu saya harap ada orang yang mengatakannya kepada saya, bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan diri diinjak, bahwa mencintai seseorang tidak berarti menghancurkan diri sendiri, bahwa kadang hal paling berani yang bisa dilakukan seorang perempuan adalah berkata cukup, lalu pergi dengan kepala tegak. Yayasan itu tumbuh. Banyak perempuan terbantu, dan setiap kali saya melihat salah satu dari mereka bangkit, berdiri kembali, menemukan harga dirinya, saya merasa bahwa 4 miliar yang dulu hilang itu telah kembali kepada saya dalam bentuk yang jauh lebih berharga daripada uang. Saya tidak pernah lagi mendengar kabar Bramantio secara langsung, hanya sesekali dari mulut ke mulut, katanya. Ia kini bekerja serabutan, berpindah dari satu pekerjaan kecil ke pekerjaan kecil lainnya, mencicil utang yang tak kunjung lunas. Katanya, ia sering terlihat termenung sendirian di warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan. Ibu mertua di kontrakan kecilnya jatuh sakit. Tidak ada yang merawatnya dengan layak. Anak kandung yang dulu ia bela mati-matian, kini tidak punya uang untuk membiayai pengobatannya. Cucu yang ia nanti-nantikan tinggal jauh di kampung bersama ibunya. Tak pernah ia lihat lagi. Wulan menikah dengan seseorang, lalu bercerai tak lama kemudian. Hidupnya, kata orang, tidak pernah lagi semewah dulu. Saya tidak merasa puas mendengar semua itu. Saya juga tidak merasa kasihan. Saya hanya merasa semuanya telah kembali ke tempat yang seharusnya. Setiap orang menuai apa yang mereka tanam. Ada satu malam, beberapa minggu setelah semuanya berakhir, yang masih saya ingat dengan jelas. Malam itu saya duduk sendirian di ruang kerja rumah saya. Di tangan saya, sebuah album foto lama. Foto pernikahan saya dengan Bramantio. Foto bulan madu kami. Foto-foto kecil yang dulu saya simpan dengan penuh cinta. Saya menatap wajah saya di foto-foto itu. Perempuan yang tersenyum bahagia, yang tidak tahu bahwa di balik senyum suaminya tersembunyi pengkhianatan. Perempuan yang memberikan segalanya dan mengira itulah cinta. Saya tidak menangis, tapi saya berbicara kepada perempuan di foto itu dalam hati.
Saya berkata, "Maafkan aku karena membiarkanmu disakiti selama ini. Maafkan aku karena terlalu lama percaya. Tapi sekarang, aku akan menjagamu. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjakmu." Lalu saya menutup album itu. Saya menyimpannya, bukan membuangnya. Karena luka itu adalah bagian dari saya. Tapi luka itu tidak lagi mengendalikan saya. Ia menjadi pelajaran, bukan penjara. Keesokan harinya, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit. Saya membuat kopi sendiri, duduk di teras, dan menatap langit yang perlahan terang. Untuk pertama kalinya, saya tidak menunggu siapapun pulang. Saya tidak khawatir tentang telepon yang tidak diangkat. Saya tidak cemas memikirkan apakah suami saya benar-benar sedang dinas atau berbohong. Saya hanya menikmati pagi. Pagi yang sepenuhnya milik saya. Dan saya sadar, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemewahan, bukan balas dendam yang berhasil, tapi ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya berhenti menggantungkan kebahagiaannya pada orang yang tidak pernah menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan hati adalah anugerah. Tapi kebaikan tanpa batas adalah undangan bagi orang-orang yang akan memanfaatkannya. Jangan pernah mencintai seseorang sampai kalian kehilangan diri sendiri. Dan jangan pernah, demi menjaga sebuah hubungan, kalian rela menjadi mesin yang diperas sampai kering. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, mencintai dengan tulus, memberi tanpa menghitung. Lalu disalahkan karena hal-hal yang bukan kesalahan mereka. Perempuan yang takut kehilangan, sampai lupa bahwa mereka layak diperlakukan dengan hormat. Jika kalian salah satu dari mereka, dengarkan saya. Kebaikan kalian bukan kelemahan, tapi jangan biarkan kebaikan itu membutakan kalian dari kebenaran. Cintailah, tapi cintai juga diri kalian sendiri. Beri, tapi jangan sampai habis tak bersisa. Di luar sana juga ada banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang pandai merangkai kata manis, yang menerima segala kebaikan istrinya sebagai sesuatu yang seharusnya, lalu mengkhianatinya saat ada yang lebih baru, lebih muda, lebih menggoda. Kepada mereka, ingatlah, setiap pengkhianatan meninggalkan jejak, dan jejak itu, cepat atau lambat, akan menuntun karma ke depan pintu kalian sendiri. Dan ada pula para ibu mertua, seperti ibu mertua saya, yang lupa bahwa menantu juga manusia, juga punya hati, juga punya harga diri, yang lebih sibuk menuntut keturunan daripada menghargai pengorbanan. Kepada mereka, ingatlah, menantu yang kalian sakiti hari ini mungkin adalah satu-satunya orang yang akan tegak berdiri saat anak kandung kalian jatuh. Saya, Lestari, kini hidup dengan tenang. Perusahaan saya berkembang. Yayasan saya membantu banyak perempuan. Dan hati saya yang dulu hancur dalam satu malam, kini telah utuh kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak pernah benar-benar kalah malam itu. Saya hanya kehilangan sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah pantas saya pertahankan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur atau memilih untuk bangkit. Saya memilih bangkit, dan saya berharap siapapun kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, di tengah luka kalian sendiri, kalian juga memilih hal yang sama. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.